Berikutnya kita akan coba membahas mengenai bagaimana sebenarnya cyber attack recovery atau tadi cyber recovery framework itu berjalan dan digunakan dalam konteks yang lebih operasional begitu ya. Jadi itu menjadi menarik. Nah, salah satu isunya kalau kita lihat tadi dari beberapa checkpoint atau parameter kinerja dari si cyber recovery tadi itu ada pada isu waktu sebenarnya. Jadi timing harus tepat, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan juga harus appropriate dalam artian cukup dan memenuhi aspek kualitas. Nah, dalam konteks ini yang harus dipahami dahulu karakteristik dalam kita melakukan recovery ini memang sangat dipengaruhi oleh beberapa hal. Jadi kalau kita lihat memang proses yang terjadi itu sering kali membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, jadi meskipun hitungannya masih di bawah 1 hari ya, tapi secara hours itu sangat signifikan ternyata waktunya. Kalau kita lihat di report ini, itu kita bisa lihat bahwa 29% itu recovery-nya itu ada di sekitar menit dan jam, sehingga ini menjadi sangat penting ya itu kita ketahui. Nah, tetapi masalahnya adalah kalau masih dalam kurun waktu jam, tentu saja ini jadi sangat sulit ya bagi untuk organisasi untuk segera recover dan bisa untuk bekerja lebih luas. Nah, tetapi yang menjadi menarik, ada yang 36% itu membutuhkan waktu lebih dari 1 hari sampai 1 minggu. Nah, ini sangat panjang sekali. Meskipun ini istilahnya kita tidak bisa memastikan karena tergantung sekali dengan lingkup atau kedalaman dari cyber attack-nya sendiri gitu ya. Kalau memang sangat dalam dan tanda kutip itu damageful ya memang tidak bisa dihindari, waktunya cukup lama. Nah, tetapi yang menjadi perhatian ini ada 1% dan bahkan 23% ini yang sifatnya itu no ability to recover. Jadi ada yang tidak bisa direcover. Nah, ini meskipun 1% tapi menurut saya sangat signifikan. Dan yang tidak pasti itu 23%. Jadi ini 23% itu kalau bahasa saya ini menunjukkan ada peluang bahwa recovery-nya itu masih sangat unknown gitu ya, tidak bisa dipastikan apakah itu bisa benar atau tidak. Dalam artian itu berarti ini persentase yang menunjukkan bahwa pertumbuhan yang namanya cyber attack itu sangat tinggi dan itu tanda kutip tidak controllable ya oleh kita. Nah, dari membaca persentase ini kita kemudian punya key pointer ini sebenarnya. Jadi ada yang disarankan oleh para ahli di cyber security. Jadi yang pertama adalah be proaktif ya dan follow the basic. Dalam artian ini proaktif tadi menyiapkan selengkap mungkin elemen-elemen yang dibutuhkan untuk menstandarisasi proses cyber attack tadi. Jadi manajemen cyber threat-nya tadi ya. Jadi gitu yang kita sudah bahas dari sisi flow dan juga dari sisi framework-nya. Kemudian follow the basic. Follow the basic ini berarti menjalankan technical prosedur atau lainnya yang sifatnya itu memang diharapkan meminimalisir resiko. Jadi ngikutin tadi saran-saran dari standar yang ada. Nah, kemudian memperkuat deteksi ya. Jadi ini butuh deteksi. Berarti kan kita butuh teknologi yang bisa mendeteksi dan juga punya recovery mechanism yang fit, yang baik gitu ya. Nah, ini menjadi sangat penting ya untuk kemudian kita perhatikan benar. Cuma memang ini jadi challenge tersendiri ya karena istilahnya tidak mudah ini. Jadi mungkin kalau bahasa grafik itu istilahnya itu tidak berbanding lurus gitu ya. Jadi usaha untuk proaktif, follow the basic, kemudian detect dan recover itu cost-nya cukup tinggi juga harus disiapkan. Jadi biasanya ini jadi isu bagi company atau perusahaan atau organisasi karena menambah cost dari investasi sistem informasi yang mereka punya, misalnya semacam itu. Nah, kemudian ada beberapa metode sebenarnya ya yang kita bisa lakukan. Jadi metode-metode basic yang biasa digunakan untuk melakukan proses security di
infrastruktur itu adalah ada yang namanya hardening system ya. Jadi hardening system itu dengan cara membuat security policy, jadi ada semacam kebijakan security terhadap infrastruktur information system, kemudian menjalankan kriptografi ya, kemudian firewall ya, kemudian menjalankan mekanisme intrusion detection system, backup, auditing system, dan juga melakukan digital forensik dan penanganan pasca insiden. Nah, ini 7 hardening system ini biasanya memang menjadi satu paket wajib lah ketika kita mendeploy suatu infrastruktur tertentu. Cuma masalahnya ini masih basic gitu ya. Jadi dan ada pertanyaan apakah ini masih cukup tangguh untuk kondisi yang saat ini dihadapi. Karena memang situasinya memang sangat sangat berbeda sekali. Nah, sehingga kemudian muncul ya metode-metode baru yang biasanya dipakai untuk meningkatkan kualitas dari cyber itu sendiri. Jadi ini ada namanya penetration test ya, jadi mungkin pen test, teman-teman sering menyebutnya semacam itu. Nah ini ada digunakan dengan menggunakan beberapa cara ya. Jadi ada yang namanya passive research, jadi melakukan riset, memang benar-benar riset. Ini sebenarnya apa yang kita lakukan di lab sistem komputer dan jaringan itu mostly ada di sini sebenarnya, melakukan passive research ya. Jadi bagaimana kita punya cara untuk melakukan riset terkait kondisi infrastruktur atau kondisi sistem informasi yang lagi berjalan, dan kita coba riset kelemahannya seperti apa. Ini passive research, kenapa disebut passive research? Ini artinya adalah kita tidak melakukan langkah-langkah aktif untuk melakukan seolah-olah melakukan tes secara masif, tetapi memang kita mengevaluasinya secara teori, secara kajian dan seterusnya. Nah, kemudian kita bisa memanfaatkan open source monitoring ya, cukup banyak sekali. Kita bisa mengambil tools yang ada di internet, yang di project-project open source. Mereka bisa punya monitoring terhadap dari traffic dan lain sebagainya. Kemudian melakukan network mapping ya, bisa juga dengan menggunakan operating system fingerprint, itu juga menjadi sangat penting gitu ya. Oke. Nah, kemudian ada spoofing, ya kita bisa melakukan spoofing juga. Ini untuk tanda kutip men-track ya, atau kemudian men-trace misalnya ada kebutuhan kita pengen melihat apa yang terjadi di traffic jaringan, aktivitas apa saja yang terjadi, begitu ya. Oke. Nah, kemudian ada network sniffing. Nah, ini kita melakukan agak aktif kalau ini ya, kita mencoba melakukan sniffing di jaringan, apa yang kita profiling, apa saja yang berjalan atau istilahnya itu apa saja yang dilakukan, aktivitas akses internet, mungkin download atau membuka file tertentu, masuk ke sistem informasi, login atau tidak, segala macam itu nanti akan kelihatan di network sniffing ini. Kemudian Trojan attacks ya, ini seperti kita melakukan testing, benar-benar testing. Jadi kita siapkan semacam aplikasi yang kemudian dimasukkan ke dalam lingkungan sistem informasi tersebut dan kemudian mensimulasikan serangan ya, dari aplikasi yang kita buat. Kemudian melakukan brute force attack, ya ini brute force attack itu berarti kita melakukan serangan secara sporadis gitu ya, secara masif yang kemudian memang ditujukan agar kita bisa mengetahui kemampuan terbaik dari sistem informasi itu dalam menghandle serangan. Kemudian kita juga bisa melakukan vulnerability scanning. Ini adalah kita mencoba mendeteksi kemungkinan atau lubang-lubang yang masih muncul di sistem kita. Bisa saja bentuknya bug dari sistem dari source code yang dibangun, atau bisa juga kelemahan dari sisi konfigurasi di sisi jaringan komputer atau di arsitektur di data centernya. Nah, yang berikutnya adalah skenario analysis. Jadi melakukan memang analisis yang memang didesain. Jadi misalnya saya punya sistem e-commerce ya, karena kelemahan e-commerce itu kan misalnya di traffic yang sangat tinggi. Nah, kita bikin skenario kalau misalnya terjadi benar traffic yang sangat tinggi. Nah, kemudian kita coba semacam itu. Jadi mau dibuat skenario tertentu. Nah, kemudian nanti juga ada VA atau vulnerability assessment gitu ya. Nah, kita bisa melakukan network mapping gitu ya. Kemudian nanti ada vulnerability scanning, phishing assessment. Jadi kemarin yang kita gunakan sebagai mid-sem itu adalah phishing assessment gitu ya. Kemudian wireless assessment,
ada web application assessment, kemudian operating system security assessment gitu ya, database assessment dan penetration testing. Jadi ini bisa juga digunakan. Jadi kalau kita mau mengecek ya sebagai seorang information system auditor, maka kita harus menguasai terutama di security ya, itu hal-hal yang terkait dengan hal ini. Jadi semacam itu. Nah, ini menjadi menarik karena memang diskusinya nanti jadi panjang. Ini berbagai macam teknik bisa kita gunakan. Tetapi ada pegangan ya, tetap ada pegangan. Mungkin saya ini warning dari awal. Jadi ketika kita melakukan teknik-teknik dari hardening system sampai penetration testing sampai vulnerability assessment itu nggak boleh sembarangan. Jadi makanya ada guideline gitu yang disebut sebagai ethical hacking. Nah, itu harus dipegang teguh ya sebagai code of conduct atau code of ethic dari proses melakukan security assessment. Jadi tidak boleh misalnya kita di kampus langsung tiba-tiba melakukan pen test atau sesuatu di jaringan UGM tanpa melakukan prosedur tertentu. Nah, karena konsepnya adalah ketika kita melakukan itu ya pertama kita harus punya izinnya gitu ya, kita harus dapat approval untuk melakukan itu dan kemudian kita jelaskan apa kebutuhannya, apa pentingnya dan reportnya juga kita sampaikan. Jadi semacam itu. Jadi seperti yang kemarin kita lakukan di Midsem itu sebenarnya sudah jadi hasil temuan awal ya, yang kemudian kita laporkan juga ke pengelola di SSDI dalam hal ini bahwa terjadi semacam ini. Nah, mau dipakai apa enggak, is okay, karena kita riset, passive research gitu ya, sehingga kemudian kita bisa sampaikan ke mereka untuk melakukan itu. Nah, ini yang menjadi menarik ya. Oke. Nah, itu yang teknikal yang bisa dikerjakan untuk menjalankan proses tersebut. Oke.